Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rafika Febianti NIM 6 dan teman saya Ima Yunita NIM 11 dan teman saya satu lagi Nada Fadia Haya NIM 12. Kami di sini akan membahas tentang pusat tanggung jawab, pusat pendapatan dan beban. Di sini kami akan membahas ada 7. Yang pertama, pusat tanggung jawab. Yang kedua, pusat pendapatan. Yang ketiga, pusat beban. Yang keempat, pusat administratif dan pendukung. Yang kelima, ada pusat penelitian dan pengembangan. Dan yang keenam, ada pusat pemasaran. Yang ketujuh, ada kasus. Yang pertama, kita akan membahas tentang pusat tanggung jawab. Nah, pusat tanggung jawab sendiri itu definisi pusat tanggung jawab yaitu merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Nah, pusat-pusat tanggung jawab tersebut kemudian membentuk suatu hierarki. Pada tingkatan terendah adalah pusat untuk seksi-seksi pergeseran kerja atau work shift dan unit organisasi kecil lainnya. Departemen bisnis yang memiliki beberapa unit organisasi yang lebih kecil menduduki posisi yang lebih tinggi dalam hierarki. Yang selanjutnya ada pusat tanggung jawab. Nah, perusahaan itu secara keseluruhan memiliki cita-cita dan manajemen senior menentukan sejumlah strategi untuk mencapai cita-cita tersebut. Kemudian, fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut karena setiap organisasi merupakan sekumpulan pusat tanggung jawab. Maka jika setiap pusat tanggung jawab telah memenuhi tujuannya, maka cita-cita organisasi tersebut juga telah tercapai. Nah, pada tampilan gambar berikut ini, itu menggambarkan cara kerja setiap pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab menerima masukan dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja, dan jasa-jasa dengan menggunakan model kerja kapital seperti persediaan, piutang, peralatan, dan aktiva lainnya. Pusat tanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan akhir itu untuk mengubah input menjadi output, baik yang berwujud seperti barang atau tidak berwujud seperti jasa. Dalam sebuah pabrik, outputnya berbentuk barang. Dalam unit-unit staf seperti sumber daya manusia, transportasi, teknik, pencatatan, dan administrasi, maka outputnya berbentuk jasa. Nah, produk-produk seperti barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab bisa saja kemudian diserahkan ke pusat tanggung jawab yang lain, di mana output tersebut kemudian menjadi input atau bisa juga dilempar ke pasar sebagai output. Organisasi secara keseluruhan, pendapatan adalah jumlah yang diperoleh dari proses penyediaan output. Selanjutnya ada hubungan antara input dan output. Nah, manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal antara input dan output. Di sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan itu bersifat timbal balik dan langsung. Misalnya, seperti di departemen produksi, input bahan baku menjadi bagian fisik dari barang jadi. Nah, di sini pengendalian fokus pada penggunaan input minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diperlukan menurut spesifikasi dan standar mutu yang benar, tepat waktu, dan sesuai dengan jumlah yang diminta. Akan tetapi, dalam sejumlah situasi input itu tidak secara langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan. Biaya periklanan adalah input yang ditujukan untuk meningkatkan hasil penjualan. Nah, namun karena penjualan juga dipengaruhi jumlah faktor lain selain iklan, maka kaitan antara meningkatnya biaya iklan dengan meningkatnya penjualan jarang dapat ditunjukkan. Nah, lagi pula keputusan manajemen untuk meningkatkan pengeluaran iklan lebih berdasar pada penilaian daripada berdasarkan data. Nah, sementara itu dalam Litbang, hubungan antara input dan output bahkan lebih kabur lagi. Hasil dari Litbang yang dilakukan pada masa sekarang barangkali tidak dapat diketahui selama beberapa tahun dan jumlah optimal yang harus dibelanjakan oleh suatu perusahaan untuk Litbang tidak bisa ditentukan.
Yang selanjutnya ada mengukur input dan output. Kebanyakan input yang digunakan oleh pusat tanggung jawab dapat dinyatakan dalam ukuran-ukuran fisik, jam kerja, liter minyak, rim, kertas, dan kWh listrik. Lebih mudah mengukur biaya input daripada untuk menghitung biaya output. Selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas. Konsep input, output, dan biaya bisa digunakan untuk menjelaskan makna dari efisiensi dan efektivitas yang merupakan dua kriteria dengan mana kinerja pusat tanggung jawab dinilai. Efisiensi adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input. Dalam banyak pusat tanggung jawab, efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar, di mana biaya-biaya tersebut harus dinyatakan dalam output yang diukur. Efektivitas ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan oleh suatu pusat bertanggung jawab dengan tujuannya. Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektiflah unit tersebut. Yang selanjutnya ada peranan laba. Tujuan utama dari setiap perusahaan yang berorientasi pada laba adalah memperoleh laba yang memuaskan. Oleh karena itu, laba merupakan tolak ukur yang penting atas efektivitas. Yang selanjutnya ada jenis-jenis pusat tanggung jawab. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab, digolongkan menurut sifat, input, dan atau output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, dan pusat investasi. Masing-masing pusat tanggung jawab tersebut membutuhkan perencanaan dan sistem pengendalian yang berbeda. Dalam bagian lain dari ini akan ditinjau dengan ringkas perencanaan dan teknik-teknik pengendalian yang digunakan di pusat pendapatan dan kemudian beralih ke diskusi yang lebih luas mengenai teknik-teknik yang digunakan dalam pusat beban, pusat laba. Ada pusat pendapatan. Di pusat pendapatan ini, suatu output, yaitu pendapatan, diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input, yaitu beban atau biaya, dengan output. Jika beban dikaitkan dengan pendapatan, maka unit tersebut akan menjadi pusat laba. Pada umumnya, pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Nah, penjual atau pemesan aktual diukur terhadap anggaran dan kuota, dan manajer dianggap bertanggung jawab atas beban yang terjadi secara langsung di dalam unitnya. Akan tetapi, ukuran utamanya adalah pendapatan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Rafika, yaitu poin yang ketiga adalah pusat beban. Apa pusat beban itu sendiri? Pusat beban merupakan pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari pusat beban. Di sini jenisnya ada dua. Yang pertama pusat beban teknik, yang kedua adalah pusat beban kebijakan. Dari pusat beban teknik itu sendiri yaitu biaya yang jumlahnya tepat dan memadai dapat diestimasi dengan keandalan yang wajar. Ciri-ciri dari pusat beban teknik itu sendiri yaitu yang pertama, input-inputnya dapat diukur secara moneter. Yang kedua, input-inputnya dapat diukur secara fisik. Dan yang ketiga, jumlah dolar optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditentukan. Selanjutnya yang kedua yaitu pusat beban kebijakan. Merupakan biaya yang tak tersedia estimasi tekniknya. Dari pusat beban kebijakan itu sendiri meliputi unit-unit administratif dan pendukung. Contohnya apa saja? Yang pertama ada akuntansi, ada hukum, hubungan industrial, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, dan operasi litbang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pengendalian umum dari pusat beban. Di sini ciri-cirinya terdapat 4. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran, yang kedua variasi biaya, yang ketiga jenis pengendalian keuangan, dan yang terakhir adalah pengukuran kinerja. Baik, untuk yang pertama yaitu penyusunan anggaran. Di sini manajemen membuat keputusan anggaran
untuk pusat beban kebijakan yang terpisah dari pusat beban teknik. Selanjutnya, manajemen tersebut yang diajukan bisa mencerminkan biaya per unit dari pelaksanaan tugas secara efisien. Yang ketiga, manajemen merumuskan anggaran pusat beban kebijakan dengan menentukan pekerjaan yang harus diselesaikan, biasanya bersifat berkesinambungan dan khusus. Yang keempat yaitu anggaran inkremental. Di sini yaitu tingkat biaya sekarang dari pusat beban kebijakan dibagi sebagai titik awal. Nah, dari pembuatan anggaran inkremental itu mempunyai dua kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu tingkat pengeluaran yang ada dari pusat beban kebijakan diterima dan tidak dikaji ulang selama proses pembuatan anggaran. Kelemahan yang kedua yaitu biasanya para manajer pusat beban ini biasanya ingin meningkatkan tingkat pelayanan dan dengan demikian cenderung meminta tambahan sumber daya yang jika dibuat sebagai kasus yang kuat biasanya akan disediakan. Selanjutnya yaitu variasi biaya. Di dalam membuat suatu anggaran untuk pusat beban kebijakan, para manajer lebih cenderung untuk menyetujui perubahan yang terkait dengan perubahan volume penjualan yang diantisipasi. Contohnya seperti mengizinkan untuk menambah tenaga kerja jika volume penjualan itu bergerak naik dan untuk mengurangi tenaga kerja jika volume penjualan sedang menurun. Selanjutnya yaitu jenis pengendalian keuangan. Di sini pada pusat beban teknik itu sendiri menjadi kompetitif dalam biaya dengan cara menentukan standar dan pengukuran biaya aktual terhadap standar tersebut. Sedangkan untuk pusat beban kebijakan yaitu mengendalikan suatu biaya dengan mengikut sertakan para manajer guna berperan serta dalam perencanaan, mendiskusikan langkah yang diambil dan tingkat usaha yang tepat. Kemudian ada pengukuran kinerja. Di sini pekerjaan utama bagi seorang manajer pusat beban kebijakan ialah untuk mencapai output yang diinginkan. Dengan cara apa? Yaitu membelanjakan yang sesuai dengan anggaran. Membelanjakan suatu jumlah yang sesuai dengan anggaran untuk mengerjakan hal tersebut dianggap memuaskan karena jumlah yang melebihi anggaran merupakan alasan untuk prihatin, sementara jumlah yang kurang dari anggaran akan mengindikasikan bahwa suatu pekerjaan yang direncanakan belum selesai dilaksanakan. Dalam pusat beban kebijakan, sebagai lawan dari pusat beban teknik, laporan keuangan bukan merupakan suatu alat untuk mengevaluasi efisiensi dari seorang manajer. Jika kedua pusat tanggung jawab tersebut tidak dibedakan, maka manajemen mungkin akan salah untuk memperlakukan suatu laporan kinerja pusat beban kebijakan sebagai indikator atas efisiensi unit tersebut, sehingga memotivasi pusat beban tersebut untuk membuat keputusan untuk membelanjakan kurang dari jumlah yang dianggarkan, di mana hal ini akhirnya akan menurunkan outputnya. Yang keempat, ada pusat administratif dan pendukung. Di sini pusat administratif meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis, serta para manajer unit-unit pendukung. Di sini ada permasalahan yang dapat diambil, yaitu permasalahan dalam pengendalian serta penyusunan anggarannya. Yang pertama yaitu permasalahan dalam pengendalian. Output utamanya adalah saran dan layanan yang merupakan fungsi yang tidak mungkin dikuantifikasi maupun dievaluasi karena output tidak dapat diukur. Tidak mungkin untuk menetapkan standar biaya sebagai tolak ukur untuk pengukuran kinerja keuangan. Yang kedua yaitu tidak adanya keselarasan cita-cita. Nah, manajer administratif berusaha keras untuk mencapai keunggulan fungsional. Kedua masalah tersebut, yaitu kesulitan dalam mengukur output dan kurangnya keselarasan cita-cita akan langsung berdampak pada ukuran dan kesejahteraan suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu penyusunan suatu anggaran. Anggaran yang diajukan untuk pusat pendukung biasanya terdiri dari suatu daftar pos-pos beban dengan usulan anggaran dibandingkan dengan seluruh beban aktual pada tahun berjalan. Nah, penyusunan anggaran itu sendiri terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu bagian yang membahas biaya pokok dari suatu pusat administratif atau pendukung. Tersebut termasuk biaya untuk tetap berada dalam bisnis
ditambah biaya-biaya untuk aktivitas-aktivitas yang secara intrinsik diperlukan untuk mana keputusan manajemen tidak diperlukan. Yang kedua yaitu bagian yang membahas tentang aktivitas kebijakan dari pusat administratif atau pendukung tersebut, dan termasuk deskripsi dari tujuan biaya dan estimasi biaya dari setiap tujuan. Yang ketiga yaitu bagian yang menjelaskan semua pengajuan penambahan dalam anggaran di luar inflasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ima Yunita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pusat penelitian dan pengembangan. Nah, di awal ini kita akan membahas tentang permasalahan dalam pengendalian. Jadi, pengendalian terhadap pusat penelitian dan pengembangan itu akan menyajikan beberapa masalah yang terutama itu dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input dan kurangnya keselarasan cita-cita seperti yang sudah dilihat di layar. Jadi yang pertama, saya akan membahas tentang kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input. Nah, biasanya hasil yang diperoleh dari penelitian dan pengembangan itu sangat sulit diukur kuantitasnya. Karena beberapa dengan aktivitas yang administrasi dan aktivitas litbang itu biasanya mempunyai hasil yang setengah berwujud dalam bentuk paten. Nah, produk baru itu akan membentuk proses baru. Namun, kaitannya dengan output dan input itu sangat sukar untuk dinilai per tahun karena produk yang dihasilkan oleh litbang tadi bisa melibatkan usaha selama bertahun-tahun. Jadi, input yang dicantumkan dalam anggaran itu bisa jadi tidak memiliki kaitan apapun dengan output. Lebih lanjut lagi, meskipun hubungan itu bisa dirancang, tapi tidaklah mungkin untuk membuat perkiraan yang bisa diandalkan mengenai nilai output. Nah, bahkan ketika evaluasi pun itu dapat dilakukan. Jadi sifat teknis dari litbang itu bisa saja menggagalkan usaha manajemen untuk mengukur suatu efisiensi. Nah, upaya yang cemerlang itu juga bisa mengatasi hambatan tersebut, namun upaya yang bersifat pas-pasan mungkin juga bisa beruntung menghasilkan sumber keuntungan. Jadi kayak seperti tidak tentu gitu loh. Yang biasanya upaya cemerlang itu bisa saja gagal, bisa saja tidak jadi, namun eh, upaya yang pas-pasan atau biasa gitu malah mungkin bisa menghasilkan keberuntungan seperti itu. Lalu yang kedua saya akan membahas tentang tidak adanya keselarasan cita-cita. Nah, jadi masalah keselarasan cita-cita di pusat litbang itu punya kemiripan yang sama dengan masalah yang sama yang terjadi di pusat administratif. Jadi manajer penelitian itu pada hakikatnya ingin membangun organisasi penelitian yang baik, meskipun barangkali lebih mahal dari apa yang didanai oleh perusahaan. Namun masalah selanjutnya adalah bahwa orang yang bekerja di bidang penelitian itu seringkali tidak mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai bisnis untuk menentukan arah kebijakan dalam sektor penilaian secara optimal. Lalu selanjutnya pembahasan tentang rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan. Nah, jadi aktivitas yang dilakukan oleh organisasi litbang itu merupakan satu kesatuan rangkaian, di mana penelitian dasarnya itu merupakan titik awal, sementara pengujian produk itu merupakan titik akhir. Jadi penelitian dasar di sini memiliki dua ciri. Yang pertama, tidak terencana, di mana pihak manajemen itu hanya membuat keputusan secara umum mengenai bagian yang harus dieksplorasi atau yang harus diteliti. Lalu yang kedua, seringkali ada tenggang waktu yang lama antara dimulainya penelitian dengan pengenalan produk yang baru berhasil. Jadi karena sistem pengendalian keuangan itu memiliki sedikit nilai dalam mengelola aktivitas penelitian dasar, maka prosedur alternatif itu sering sekali diterapkan. Dalam sejumlah perusahaan, penelitian dasar itu dimasukkan sebagai jumlah total dari program penelitian dan anggaran. Nah, di perusahaan lain tidak ada dana khusus untuk penelitian dasar semacam itu.
Namun, ada saling pengertian bahwa para ilmuwan dan insinyur itu bisa menggunakan sebagian waktu untuk mengeksplorasi semua kemungkinan yang dianggap paling menarik dan hanya dengan kesepakatan informal dengan para pengawas mereka. Namun, untuk proyek yang melibatkan pengujian produk itu mungkin memperkirakan waktu dan kebutuhan keuangan yang tidak setepat untuk aktivitas produksi, namun dengan akurasi yang memadai untuk memungkinkan perbandingan antara jumlah yang dianggarkan dengan jumlah akrual yang terpakai secara wajar. Nah, begitu sebuah proyek itu bergerak, dan dalam suatu rangkaian kesatuan, itu dari penelitian dasar menuju penelitian terapan ke pengembangan, lalu ke rekayasa produksi dan ke pengujian, maka jumlah uang yang dihabiskan itu akan meningkatkan secara substansial. Jadi, jika mulai tampak bahwa proyek itu pada akhirnya tidak akan menguntungkan, maka aktivitas itu harus segera diberhentikan. Akan tetapi, sulit juga untuk membuat keputusan yang pada tahap awal. Karena apa? Karena para sponsor proyek itu biasanya menguraikan kemajuan kerja mereka dalam konteks yang menguntungkan. Dan dalam sejumlah kasus, kegagalan itu baru bisa diketahui setelah produk itu dipasarkan ke masyarakat seperti itu. Selanjutnya ada program Litbang. Jadi sejauh ini belum ada cara ilmiah untuk menentukan skala optimum dari anggaran Litbang. Nah, jadi perusahaan itu sekedar menggunakan presentase dari penghasilan rata-rata sebagai dasar. Nah, presentase tertentu yang digunakan sebagian itu ditentukan juga oleh perbandingan dengan pengeluaran Litbang perusahaan saingan dan sebagian lagi itu ditentukan oleh riwayat pengeluaran litbang perusahaan itu sendiri. Nah, program litbang itu sendiri terdiri dari serangkaian program yang ditambah kelonggaran untuk pekerjaan yang tidak direncanakan. Hal tersebut biasanya tuh ditinjau setiap tahunnya oleh manajemen senior yang terdiri dari CEO, direktur penelitian, manajer produksi, pemasaran, dan komite tersebut itu akan membuat keputusan yang luas tentang proyek yang akan dikerjakan dan mana yang akan diperluas, mana yang akan dipangkas maupun diberhentikan. Jadi ditentukan dulu sekiranya mana proyek yang berhasil dan tidak berhasil, yang berhasil diteruskan dan yang tidak berhasil itu segera dihentikan. Tentu saja keputusan itu juga bersifat subjektif, namun tetap ada pada batas yang sudah ditetapkan oleh total pengeluaran penelitian. Jadi, program penelitian itu juga ditentukan bukan dengan cara menghitung seluruh jumlah dari proyek yang disetujui, namun dengan cara membagi menjadi irisan yang tampaknya paling bernilai. Selanjutnya ada anggaran tahunan. Jadi, jika suatu perusahaan tersebut telah memutuskan suatu program itu berjangka panjang dan telah menjalankan program itu dengan sistem persetujuan proyek, maka upaya untuk menyusun anggaran litbang itu akan menjadi persoalan yang sederhana dengan melibatkan kalenderisasi atas pengeluaran yang telah diperkirakan selama periode anggaran. Jadi, jika anggaran itu disusun sesuai dengan rencana strategis perusahaan, jadi atau maka persetujuan atas proyek itu merupakan sesuatu yang rutin, yang semata-mata membantu dalam perencanaan kas dan pegawai. Lalu selanjutnya ada pengukuran kinerja. Jadi biasanya per bulan itu atau per kuartal, hampir semua perusahaan itu akan membandingkan pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang dianggarkan dari semua pusat tanggung jawab dan seluruh proyek yang dijalankan. Nah, perbandingan ini kemudian itu dirangkum untuk dilaporkan kepada manajer dengan seprogresif mungkin untuk membantu para manajer di pusat tanggung jawab dalam merencanakan pengeluaran mereka dan untuk meyakinkan para atasan bahwa mereka itu mengeluarkan pengeluaran tersebut masih dalam batas yang disepakati. Di banyak perusahaan, manajemen itu biasanya meminta dua jenis laporan tentang kegiatan litbang.
Yang pertama itu biasanya perbandingan antara prediksi terakhir tentang total biaya dengan jumlah yang disetujui untuk masing-masing proyek. Nah, lalu yang kedua itu biasanya terdiri dari perbandingan antara pengeluaran yang dianggarkan dengan pengeluaran aktual dari masing-masing pusat tanggung jawab. Nah, tujuannya sendiri itu adalah untuk membantu para eksekutif penelitian untuk mengantisipasi pengeluaran dan untuk memastikan itu bahwa komitmen pengeluaran itu telah terpenuhi. Jadi digunakan untuk apa itu terlihat jelas seperti itu. Nah, jadi kedua jenis laporan itu tidak memberikan informasi tentang efektivitas dari kegiatan penelitian kepada manajemen. Namun, informasi itu disediakan secara resmi melalui laporan perkembangan yang menjadi salah satu dasar bagi manajemen untuk melakukan penilaian tentang efektivitas proyek yang ada. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa perangkat utama yang digunakan dalam mengevaluasi efektivitas proyek itu adalah dengan diskusi tatap mata. Nah, pembahasan yang terakhir itu mengenai pusat pemasaran. Jadi yang pertama, eh, di beberapa perusahaan itu terdapat dua jenis aktivitas yang sangat berbeda dan dikelompokkan di bawah pusat pemasaran dengan pengendalian yang berbeda juga satu sama lain. Satu kelompok aktivitas itu berkaitan dengan pemenuhan pasokan. Aktivitas ini biasanya disebut dengan aktivitas pemenuhan pesanan atau pesanan logistik. Nah, kelompok kelompok aktivitas lainnya itu berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan pesanan dan tentu saja itu berlangsung sebelum pesanan diterima. Jadi yang pertama itu ada aktivitas logistik. Nah, aktivitas ini adalah aktivitas yang terlibat dalam pemindahan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggannya. Biasanya aktivitas ini tuh mencakup transportasi ke pusat distribusi, pergudangan, pengapalan dan pengiriman, pengajuan rekening, dan aktivitas yang terkait dengan fungsi kredit dan penagihan piutang. Lalu pusat tanggung jawab itu yang akan menjalankan fungsi tersebut secara mendasar serupa dengan pusat beban di pabrik. Seperti itu. Jadi di hampir semua perusahaan itu pekerjaan yang dokumen yang meliputi aktivitas logistik dan penagihan piutang itu sekarang bisa dituntaskan secara cepat dengan biaya yang rendah melalui internet. Lalu yang kedua ada aktivitas pemasaran. Nah, aktivitas ini sendiri tuh dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Jadi aktivitas ini meliputi uji pemasaran, pembentukan, pelatihan, dan pengawasan terhadap tenaga penjualan, periklanan, dan promosi penjualan yang seluruhnya itu memiliki karakteristik yang menimbulkan permasalahan pengendalian manajemen. Dalam beberapa kasus biasanya pemenuhan komitmen anggaran untuk beban pemasaran itu bukan kriteria utama dalam proses evaluasi karena dampak dari volume penjualan terhadap laba itu cenderung menutupi kinerja biaya. Lalu pada teknik pengendalian yang bisa diterapkan terhadap aktivitas logistik ini secara umum tidak bisa diterapkan pada aktivitas pemasaran. Misal saja seringkali terdapat korelasi yang wajar antara volume penjualan dengan tingkat beban produksi untuk iklan. Nah, artinya apa? Jadi bahwa beban penjualan itu bervariasi terhadap volume penjualan. Namun kesimpulan yang demikian itu salah. Jadi anggaran fleksibel yang disesuaikan itu terhadap perubahan volume penjualan itu tidak dapat dipergunakan untuk pengendalian biaya penjualan yang terjadi sebelum penjualan itu terlaksana. Nah, jadi secara ringkas itu ada 3 jenis aktivitas di organisasi pemasaran dan terdapat 3 jenis ukuran aktivitas. Yang pertama itu aktivitas logistik, yang kedua penciptaan pendapatan, dan yang ketiga itu biaya pencarian pesanan. Seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami.
Mungkin bisa dilanjut untuk contoh kasus. Terima kasih. Di sini selanjutnya kita akan membahas kasus tentang Versire Company. Pada tahun 1996, Versire Company merupakan perusahaan pengemasan yang terdiversifikasi dengan berbagai divisi besar, termasuk divisi aluminium Chan, salah satu perusahaan produsen kaleng minuman dari aluminium terbesar di Amerika Serikat. Tampilan pertama menunjukkan bagan organisasi divisi aluminium Chan yang memberi laporan kepada manajer untuk divisi adalah dua manajer ini. Yang ada di gambar bawah ini yaitu wakil presiden pemasaran dan manufaktur. Nah, kedua wakil presiden tersebut membawahi semua aktivitas divisi yang berada dalam area tanggung jawab mereka. Jika divisi tersebut gagal untuk memenuhi biaya dan spesifikasi kualitas pelanggan atau standar untuk pengiriman dan pelayanan pelanggan, konsumen akan berpindah ke pemasok lainnya. Semua produsen kaleng aluminium menggunakan teknologi yang sama dan kualitas produk satu divisi akan sama dengan kualitas pesaingnya. Nah, latar belakang industri sendiri secara tradisional, tempat minuman terdiri dari beberapa bahan baku sebagai berikut. Ada aluminium, baja, gelas, fiber foil atau campuran kertas dan logam atau plastik. Industri tempat minuman logam terdiri lebih dari 100 perusahaan yang memproduksi kaleng-kaleng aluminium dan baja berlapis timah. Nah, kaleng-kaleng aluminium itu digunakan untuk mengemas minuman seperti bir dan minuman ringan. Sementara kaleng baja berlapis timah terutama digunakan untuk pengemasan makanan, cat, dan aerosol. Pada dasawarsa 1970-an, kaleng-kaleng baja terhitung menyumbang 88% dari produksi kaleng logam. Namun, pada dasawarsa 1990-an, aluminium mulai mendominasi industri. Pada tahun 1996, kaleng-kaleng aluminium itu berjumlah 75% dari produksi kaleng aluminium. Para pembuat botol minuman ringan yang membeli tempat minuman terutama membuat perusahaan waralaba independen dari Coca-Cola dan Pepsi-Cola yang mewakili para pembuat botol independen dalam bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan peti emas. 5 pembuat tempat minuman merupakan 88% dari pasar. Skala minimum yang efisien bagi sebuah pabrik tempat minuman adalah berskala 5 dan biayanya $20 juta per skala. Nah, bahan baku merupakan 60% dari keseluruhan biaya produksi. Biaya lainnya termasuk tenaga kerja 15%, pemasaran dan administrasi umum 9%, transportasi 8%, penyusutan 2%, dan penelitian dan pengembangan 2%. Untuk menambah efisiensi produksi, aluminium memiliki kelebihan dibanding baja. Lebih mudah dibentuk, mengurangi masalah dalam penambahan rasa. Dapat dijadikan paket yang lebih menarik karena lebih mudah dibubuhi lukisan atau tulisan. Dan mengurangi biaya transportasi karena lebih ringan. Selain itu, aluminium lebih mudah didaur ulang, di mana 1 ton aluminium dapat didaur ulang 3 kali lebih cepat dibanding 1 ton baja. 4 perusahaan umum memasok aluminium kepada sejumlah pembuat kaleng, Alcoa, Alcan, Reynolds, dan Kaiser. 2 dari perusahaan ini, Alcoa dan Reynolds, termasuk produsen kaleng aluminium. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari kasus tersebut. Di sini yaitu ada sistem pengendalian yang diberi anggaran. Divisi-divisi perusahaan Versire distrukturisasi hingga termasuk dalam kategori produksi besar. Di sini manajer umum divisi memiliki suatu pengendalian penuh terhadap bisnis mereka dengan 2 pengecualian. Yang pertama, ada peningkatan modal dan hubungan ketenaga kerjaan, di mana keduanya tersebut kepada kantor pusat, untuk mengarahkan suatu usaha setiap divisi untuk menuju sasaran bersama perusahaan. Yang selanjutnya yaitu anggaran penjualan. Pada bulan Mei, setiap manajer umum divisi mengajukan suatu laporan persiapan untuk menggabungkan ringkasan-ringkasan mengenai penjualan, pendapatan, dan permintaan modal untuk anggaran tahun berikutnya.
serta mengevaluasi kecenderungan pada setiap kategori selama 2 tahun berturut-turut. Nah, setelah manajer umum divisi mengajukan suatu laporan persiapan tersebut, staf peneliti pasar di kantor pusat mulai mengembangkan prediksi pasar yang lebih formal, menguji anggaran tahunan yang akan datang secara detail, dan 2 tahun berikutnya dalam hal-hal yang lebih umum. Prediksi penjualan kemudian dipersiapkan untuk setiap masing-masing divisi. Semua prediksi tersebut lalu dialihkan kepada divisi-divisi untuk meninjau, mengkritik, dan mencocokkan. Manajer umum divisi kemudian menyusun ramalan penjualan mereka dari bawah ke atas, meminta setiap manajer area bidang penjualan untuk memperkirakan penjualan pada tahun yang akan datang. Nah, semua prediksi penjualan di area digabungkan di tingkat divisi untuk ditinjau oleh Wakil Presiden Pemasaran. Tetapi tidak ada perubahan dalam prediksi di tingkat area, kecuali disetujui oleh manajer area. Segala proses yang telah disetujui memiliki 4 sasaran penting. Yang pertama yaitu menilai posisi kompetensi setiap divisi dan membuat sejumlah tindakan perbaikan. Yang kedua, mengevaluasi tindakan-tindakan yang diambil untuk meningkatkan peran di pasar atau untuk merespon terhadap kegiatan para pesaingnya. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan pengeluaran modal yang diambil atau penggantian pabrik untuk memperbaiki produk yang telah ada atau memperkenalkan produk baru. Yang keempat yaitu mengembangkan perencanaan untuk memperbaiki efisiensi biaya, kualitas produk, metode pengiriman, dan layanan. Selanjutnya, membahas tentang anggaran manufaktur. Jadi setelah persetujuan di akhir tingkat divisi dan perusahaan, anggaran penjualan itu secara keseluruhan akan diterjemahkan ke dalam anggaran penjualan pada masing-masing pabrik yang disesuaikan dengan pabrik tempat produksinya yang akan dikapalkan. Jadi pada tingkatan pabrik, anggaran itu dibagi dengan berdasarkan harga, volume, dan penggunaannya. Jadi sekali nilai penjualan itu telah diperkirakan pada setiap pabrik itu, maka membuat anggaran berupa keuntungan kotor, pengeluaran tetap, dan pendapatan sebelum pajak. Jadi keuntungan itu dihitung sebagai anggaran penjualan yang nilainya lebih kecil dari anggaran biaya yang tidak terduga. Lalu standar biaya dan target pengurangan biaya itu dikembangkan oleh Departemen Teknik Industri Pabrik, yang juga menentukan standar kinerja anggaran untuk setiap departemen, operasional, dan pusat biaya pada pabrik yang termasuk dengan anggaran pengurangan biaya, variasi standar yang kurang menguntungkan, dan biaya tetap seperti gaji tenaga kerja. Jadi sebelum anggaran pabrik itu diajukan, staf controller dari kantor pusat itu mengunjungi pada setiap pabrik. Nah, biasanya kunjungan seperti ini tuh penting karena bisa memberikan kesempatan pada manajer pabrik untuk menjelaskan kondisi mereka dan membuat para controller itu lebih mengenal alasan dibalik penjelasan manajer. Jadi manajer itu dengan mudah bisa menjelaskan pada saat presentasi di hadapan. Nah, biasanya setiap kunjungan itu rata-rata lamanya itu setengah hari, dan biasanya sebagian besar waktunya itu dihabiskan untuk anggaran bersama manajer pabrik yang beberapa supervisor itu ditunjuk manajer untuk mengikuti pertemuan, dan biasanya sisa waktunya itu dipakai untuk mengelilingi pabrik. Jadi para controller itu bisa dengan langsung melihat gimana dan apa yang sedang dikerjakan oleh para pekerja. Jadi anggaran pabrik itu pada awal September diajukan kepada kantor divisi, tempat penggabungan, dan presentasi kepada manajer umum divisi. Jika anggarannya itu tidak searah dengan harapan manajemen, manajer pabrik itu diminta untuk mencari usaha penghematan. Namun jika manajer umum divisi itu cocok dengan anggarannya, anggaran itu akan dikirimkan kepada CEO yang akan menyetujui dan akan meminta sejumlah modifikasi anggaran akhir yang lalu diajukan untuk disetujui oleh Dewan Direksi pada akhir Desember.
Nah, biasanya anggaran yang sudah disetujui tersebut itu akan susah diubah kembali. Nah, biasanya masalah yang sering muncul di antara penjualan dan produksi itu akan ditangani oleh orang-orang yang berada di lapangan. Jika seorang konsumen akan memberikan pesanan kilat yang bisa mengganggu produksinya, contoh misal produksi itu dapat merekomendasikan sejumlah tindakan tetapi sebenarnya merupakan tanggung jawab manajer penjualan untuk menyampaikan produknya kepada konsumen. Jika manajer penjualan itu menetapkan sangatlah penting mengapalkan hasil produksi sekarang juga, maka akan dikerjakan dan konsumen itu selalu menjadi pusat perhatian yang utama. Lalu ada pengukuran kinerja dan evaluasi. Nah, pada hari bisnis kedua setelah akhir bulan, setiap pabrik itu mengirimkan varians operasional yang dikombinasikan ke dalam lembar analisis varians. Nah, kumpulan lembar varians itu terdistribusi atau akan didistribusikan ke manajemen utamanya keesokan harinya. Dan manajer pabrik itu tidak dibuat untuk menunggu sampai kesepakatan bulanannya itu disiapkan untuk mengidentifikasi varians yang merugikan dan mereka itu bisa dihadapkan memahami varian itu. Lalu, 4 hari bisnis setelah akhir bulan, setiap pabrik mengajukan laporan yang berisi anggaran dan hasil sebenarnya. Fokusnya itu pada penjualan bersih, termasuk harga dan perubahan yang macam-macam, margin kotor, dan biaya manufaktur yang standar. Biaya tetap itu diuji untuk mengetahui apakah produk itu telah melaksanakan programnya dan apakah pabrik tersebut itu juga sudah memenuhi biaya anggaran dan hasilnya sesuai dengan harapan ataukah tidak. Lalu yang terakhir ada intensif manajemen. Jadi departemen penjualan itu semata-mata bertanggung jawab terhadap harga penjualan dan jadwal pengiriman. Manajer pabrik itu bertanggung jawab atas operasional dan keuntungan pabrik. Nah, manajer pabrik itu termotivasi untuk mencapai target keuntungan dengan sejumlah cara atau berbagai cara. Nah, yang pertama, caranya itu hanya manajer yang memiliki kapabilitas yang dipromosikan dengan kinerja. Keuntungan yang dijadikan faktor utama dalam menentukan kapabilitas. Lalu yang kedua, itu kompensasi manajer pabrik yang saling terikat untuk mencapai anggaran keuntungan. Lalu yang ketiga, pada setiap bulannya disusunlah sebuah bagan untuk menampilkan efisiensi perusahaan yang telah dilakukan pabrik dan divisinya. Dan bagan efisiensi itu dipublikasikan oleh kebanyakan manajer pabrik meskipun ketidakadilan itu terjadi dalam membandingkan pabrik yang menghasilkan produk berbeda yang membutuhkan waktu persiapan yang berbeda juga. Namun, beberapa pabrik itu juga berkompetisi secara internal di antara sektor produksi dan departemen untuk mengurangi biaya tertentu, menguntungkan kepala departemen dan mandor untuk penyelesaiannya.